Wanita. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali para saudara dan saudariku. Senang sekali rasanya untuk kesekian kalinya saya bisa menyapa dan bersua dengan para saudara dan saudari di layar monitor ini. Kita sedang dalam masa khusus, masa Advent ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan salah satu sosok yang tentu saja juga menjadi pusat perhatian kita, sekaligus yang membantu kita untuk mempersiapkan kelahiran Yesus itu adalah Bunda Maria. Ya, maka pada malam hari ini saya akan membawa kita sekalian untuk mendalami tentang Fiat Maria, suatu tema yang saya juga yakin, seyakin-yakinnya para saudara sudah mendalami ini ya berkali-kali dengan narasumber yang lainnya. Izinkanlah saya menyampaikan apa yang bisa saya refleksikan tentang tema ini, para saudara. Ya, menjawab ya untuk Allah dengan cara Maria. Nah, para saudara, saya kira salah satu frase atau kata yang paling penting keluar dari mulut manusia itu adalah jawaban ya Maria. Karena kebanyakan kata-kata yang lain yang diucapkan oleh manusia itu sebenarnya sama sekali tidak berarti. Tidak berarti dalam arti apa yang diungkapkan itu tidak menyenangkan hati Allah. Tapi dalam satu jawaban ya Maria, kita menemukan sebuah jawaban yang sangat penting untuk saya, untuk kita sekalian, tapi juga untuk Allah sendiri. Dalam satu jawaban ya ini. Maka jawaban ya ini sangat menentukan para saudara, ya. Jika dulu Maria tidak mengatakan ya, saya tidak tahu apakah karya keselamatan itu dikerjakan oleh Allah. Tapi jawaban ya ini menjadi sebuah pintu untuk Allah memulai sebuah karya yang sangat mengagumkan untuk manusia. Maka saya mengatakan bahwa ketika semuanya bergantung pada jawaban ya Maria, karena seolah-olah baik Allah maupun manusia itu sendiri sangat bergantung pada jawaban ya Maria. Jika Maria tidak mengatakan ya, maka saya kira mungkin belum terjadi ini ya karya keselamatan Allah. Ya. Saya mengingat bahwa ada Santo Montfort itu menggambarkan tentang bagaimana gentingnya situasi yang terjadi ketika malaikat Gabriel itu diutus dan menjumpai Maria. Pada saat itu dikatakan bahwa di surga Allah dan para malaikat lainnya itu menanti dengan berdebar-debar. Ya. Dalam arti apa? Karena bisa saja Maria membuat sebuah jawaban yang sama sekali berbeda. Artinya para saudara, Maria itu bisa mengatakan ya, tapi juga bisa mengatakan tidak. Karena apa? Karena Maria memiliki kebebasan. Dan kebebasan itu dianugerahkan Allah kepadanya. Kalaupun toh dia mengatakan tidak, itu juga lahir dari kebebasan dia. Namun syukurlah bahwa ketika malaikat itu mengatakan salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau, ya. Lalu kemudian ditawarkanlah kepada Maria, maukah engkau, ya? Dan pada saat ketika Maria mengucapkan kata ya, para saudara, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Pada saat itu gegap gempita terjadi di surga dan di bumi. Ya. Pada hari ketika Maria menjawab ya untuk menjadi bunda Allah, nyanyian sukacita membahana di surga. Ya. Para malaikat dengan tabuhan genderang, ya, rebana, ya, dan musik-musik yang lainnya dimainkan. Kenapa dimainkan? Karena Allah, ya, Allah bersukacita, Allah dan seluruh penghuni surga bersukacita lantas oleh karena Maria telah menjawab ya. Di surga, di bumi, dan di bawah bumi bersukacita.
Ya Maria menyebabkan misteri inkarnasi ini dapat terjadi. Jadi bayangkan para saudara, hanya oleh jawaban, satu kata ini, ya, oleh karena ungkapan ya yang keluar dari mulut Maria, peristiwa inkarnasi itu mulai terjadi. Jadi segera setelah Maria mengatakan ya, pada saat itu Roh Kudus itu sudah turun dan tinggal di dalam diri Maria, membuahi Maria, dan mulailah saat itu Kristus itu hidup di dalam rahimnya. Dengan menawarkan keputusan bebasnya, perawan Maria terberkati menawarkan kepada Putra Allah benih kehidupan, keibuan, yang memungkinkan Yang Maha Kuasa memasuki ciptaannya. Keputusan bebasnya. Para saudara, Maria tidak pernah dipaksa untuk menjawab ya. Coba lihat di dalam kitab suci, itu seperti sebuah tawar-menawar, ya. Artinya tidak ada intimidasi sedikit pun dari pihak malaikat yang datang kepadanya. Karena kalau itu adalah sebuah intimidasi, tentu saja Maria akan terpojok dan merasa wah, ini tidak benar ini nih, ya. Saya merasa dipaksa untuk menjawab ya. Sama sekali tidak terlihat kesan seperti itu. Benar bahwa Maria terkejut ketika malaikat itu datang kepadanya. Tapi keterkejutan Maria itu tidak lantas membuat dia tertekan, dan karena Allah yang meminta dia untuk menjawab ya, maka dia harus menjawab ya. Tidak, para saudara. Karena kita tahu sendiri bahwa Maria juga sudah mengantisipasi jawaban ya-nya ini. Karena apa? Karena Allah telah menyiapkan dia jauh sebelumnya di dalam rahim ibunya untuk mengungkapkan jawaban ya ketika malaikat itu datang kepadanya. Jadi Maria menawarkan kepada Putra Allah benih kehidupan. Montfort di dalam buku Bakti Sejati, para saudara, kalau saudara mau membacanya nanti, ya, dia mengatakan bahwa Allah itu mandul di dalam dirinya sendiri. Artinya dia tidak bisa menghasilkan pribadi yang lain tanpa kehadiran Maria. Maka Maria dan rahimnya itu, ya, menjadi lahan yang subur di mana Roh Kudus itu secara kreatif di dalam diri Maria menghasilkan pribadi putra yang kemudian menjadi manusia. Ya. Ya Maria memicu rangkaian peristiwa dengan implikasi yang sangat luas, para saudara. Karena apa? Manusia pertama, Adam dan Hawa, pernah menjawab ya terhadap panggilan Allah. Untuk apa? Untuk menjadi gambar dan rupanya. Tapi rupanya Adam dan Hawa itu tidak mampu menjaga jawaban ya-nya itu untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Karena ketika mereka jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak di dalam diri mereka. Namun jawaban ya Maria itu seolah-olah memulihkan apa yang telah dihancurkan atau telah dirusakkan oleh Adam dan Hawa, ya, pada masa yang lalu, pada masa yang silam, dan kemudian implikasi yang lainnya tentu saja untuk kita pada saat ini, tapi juga untuk mereka yang akan hadir kemudian di dalam gereja. Jadi implikasinya sangat luas, para saudara. Bentangannya itu dimulai dari manusia pertama sampai dengan manusia yang akan datang dan hadir lagi di dalam gereja. Jawaban ya Maria ini. Dan misteri inkarnasi bersumber dari ya Maria. Karena kalau tidak ada jawaban ya Maria, maka tidak terjadi misteri inkarnasi ini, para saudara. Ya, kita bisa mengatakan Allah bisa melakukan apapun dengan caranya sendiri untuk membebaskan manusia dari dosa-dosanya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Tapi lihatlah, Allah seolah-olah bergantung sepenuhnya pada jawaban ya Maria. Syukurlah bahwa Maria menjawab ya, sehingga pada hari ini kita semua bersyukur bahwa kita menerima Sang Almasih itu, yang hadir di tengah-tengah kita dalam dan melalui Maria. Maka jawaban ya ini menentukan, para saudara. Sangat menentukan. Ya Maria mewakili persetujuan atau ya kita semua. Ya Maria ini. Maka kita bersyukur bahwa Maria pernah mengucapkan ya. Karena kalau dia tidak mengucapkan itu, seperti apa nasib kita saat ini? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Maria melalui fiat-Nya?
Dalam fiatnya, Maria melepaskan dirinya sendiri. Tentu saja para saudara. Karena kalau kita lihat fiat Maria ini sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Pernyataan hamba itu sendiri mensiratkan suatu keadaan di mana Maria seolah-olah tidak lagi memandang dirinya sendiri itu sebagai penting, ya. Dia melepaskan egonya. Itu yang dilakukan oleh Maria. Bagaimana dia menempatkan egonya itu jauh di bawah untuk membiarkan Allah itu secara kreatif bekerja di dalam dirinya. Karena bayangkan, kalau Maria tidak sepenuhnya mengatakan, ya aku ini hamba Tuhan, Allah itu tidak bisa bekerja dengan sempurna di dalam dirinya. Tapi Maria menyerahkan seluruh dirinya tanpa terkecuali. Tak ada persen-persenan. Seolah-olah kalau persen-persenan itu 50 untuk Allah, 50 untuk Maria. Tapi dalam fiatnya, Maria mengungkapkan penyerahan dirinya secara total. Dia mulai mengatakan atau melihat bahwa dirinya itu tidak berarti, artinya tidak berarti lagi apa-apa di hadapan Allah. Dia menjadikan dirinya bukan lagi siapa-siapa. Ia membiarkan Tuhan sendiri yang aktif di dalam dirinya, para saudara. Dia membuat Allah mengakses semua hal di dalam dirinya. Dengan jawaban ya-nya itu. Dia seolah-olah membuka pintu, dan pada saat itu ketika pintu sudah terbuka, Roh Kudus itu masuk ke dalam dirinya, dan Roh Kudus itu secara kreatif bekerja di dalam diri Santa Perawan Maria, sehingga Maria itu sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ia memutuskan untuk membiarkan Allah sendiri yang bekerja. Ini bukan sebuah kepasifan. Karena kalau kita seolah-olah melihat ya itu, ya yang diucapkan Maria itu seperti sebuah tindakan pasif, para saudara. Ya sudahlah, saya menyerahkan diriku sepenuhnya padamu, Tuhan. Pakailah aku, gunakanlah aku sesukamu. Tapi ya pada Maria itu adalah sebuah ya yang aktif. Allah menawarkan atau Allah hadir di dalam dirinya, Maria menerima Allah itu juga secara aktif dan bekerja sama dengan roh yang memenuhi dia. Sehingga kerjasama inilah yang menghasilkan pribadi Kristus yang maha sempurna. Jadi bukan sebuah kepasifan, para saudara. Ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Pada saat itu Maria mulai bekerja sama dengan Roh Kudus. Justru dengan bertindak demikian, Maria tampak sangat kooperatif. Dia seorang yang sangat kooperatif, mau bekerja sama dengan Allah. Ya. Bukti bahwa dia sangat kooperatif, para saudara. Seumur hidupnya, Maria tetap hidup dengan jawaban ya-nya itu. Dia tidak pernah menyeleweng sekalipun dengan jawaban ya-nya. Artinya, jawaban ya yang diucapkan pertama kali oleh Maria itu berlangsung seumur hidupnya, dan dia menjaga jawaban ya-nya itu sampai selesai, bahkan sampai saat ini. Ya, sebuah konsistensi yang amat kita perlu pelajari dari Maria. Jawabannya itu tidak diubah oleh situasi yang terjadi di sekitarnya. Manakala dia memperhatikan bahwa putranya itu berkata, jangan cari aku, karena kamu harus tahu bahwa saya harus berada di rumah Bapak. Atau manakala Maria menghadapi situasi di mana putranya itu dipaku di atas kayu salib dan mati sebagai manusia yang tak berdosa. Lalu apakah kemudian ketika melihat peristiwa seperti itu, Maria mengatakan, Tuhan, saya mencabut kembali jawaban ya saya. Karena ternyata jawaban ya saya itu ternyata berat dan berisiko. Maria memang dia tahu sangat berisiko jawabannya, para saudara. Tapi dia bahagia dengan jawaban ya-nya itu. Karena itu dia memuliakan Allah seumur hidupnya dengan jawaban ya-nya itu. Bukan lagi dengan kata-kata, tetapi melalui seluruh pemberian dirinya. Sampai saat ini, dia selalu menjawab ya, dan dia selalu melihat dirinya sebagai hamba yang siap melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepadanya. Melihat hal ini, para saudara, saya kadangkala berpikir betapa saya itu berbeda sangat jauh dari Maria.
Karena jawaban ya saya itu selalu disertai dengan motivasi, atau dalam perjalanan jawaban ya saya itu menjadi berkurang bobotnya karena situasi dan pengalaman yang saya alami setiap hari. Tapi Maria selalu mengajarkan kepada saya untuk tetap bertahan dan setia dengan jawaban ya saya. Ya, saya mengikrarkan kaul sebagai seorang biarawan, kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Dan itu merupakan sebuah jawaban ya saya untuk hidup hanya bagi Allah saja, seperti Maria. Para saudara juga menjawab ya untuk menjadi pasangan dari orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pasangan hidup saudara. Maka kita setiap hari sebenarnya berurusan dengan jawaban ya yang pernah kita ucapkan. Ya, yang entah oleh karena situasi apapun, kadangkala jawaban ya itu menjadi semakin memudar. Dan kita dibawa kembali oleh Bunda Maria untuk mengingat betapa pentingnya jawaban ya yang pertama kali yang kita ucapkan di hadapan Allah pada saat pembaptisan itu. Sehingga Montfort, para saudara, adalah seorang yang sangat menekankan pembaharuan janji baptis. Karena pada saat pembaptisan kita pertama kali menjawab ya untuk menjadikan atau diri kita itu dipenuhi oleh Kristus, menjadi milik Kristus sepenuhnya. Montfort katakan, alasan kenapa kita belum juga menjadi suci sampai pada hari ini karena kita selalu mengabaikan ya yang kita ucapkan pada saat janji pembaptisan kita. Tidak ada seorang pun yang pernah begitu sepenuhnya meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya untuk membiarkan Allah memerintah seperti yang dilakukan oleh Maria. Tidak ada seorang pun. Hanya Maria, para saudara. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang Allah berikan kuasa kerjasama yang lebih besar daripada Maria. Bayangkan, ya. Atau manusia mana di atas muka bumi ini yang sedemikian besar diberi kepercayaan oleh Allah seperti yang Dia berikan kepada Maria? Coba lihat, ya. Atau coba perhatikan dengan seksama. Para nabi di dalam perjanjian lama itu dipakai oleh Allah hanya sebagai utusan untuk menyampaikan apa yang berasal dari Allah kepada orang-orang Israel. Atau orang-orang kudus pada zaman ini dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Tapi kepada Maria, Allah menurunkan dirinya sendiri untuk hidup di dalam rahim Maria. Wah, ini bukan manusia biasa, para saudara. Ini manusia yang kalau bukan manusia yang unggul, tapi juga manusia yang hidupnya sepenuhnya diisi oleh Allah. Allah telah mengaruniakan kekuatan kerjasama yang lebih besar kepada Maria. Dia mengaruniakan itu kepada Maria. Allah menyebut dia berbahagia. Elizabeth menyebut dia juga berbahagia. Kita pada zaman ini menyebut Maria juga sebagai yang berbahagia. Berbahagia bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Allah yang mau melakukan atau yang mau bekerja sama dengan Maria. Sehingga nyanyian pujian Maria itu bukan sebuah ungkapan pemegahan diri. Kidung Magnificat itu bukan sebuah ungkapan kesombongan Maria untuk mengatakan, wah lihat nih ya, aku seorang yang dipilih oleh Allah. Kalian itu sama sekali tidak ada artinya. Justru di dalam Kidung Magnificatnya, Maria itu tetap mengungkapkan kenyataan dirinya sebagai seorang hamba. Ya. Jadi Maria, para saudara, memiliki indera seperti setiap kita. Tetapi dia tidak menggunakannya seperti yang dilakukan oleh orang lain. Seperti yang oleh saya, ya, ketika saya menggunakan indera saya. Untuk menghiasi dirinya sendiri, untuk memenangkan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan menjadikannya miliknya. Sama sekali tidak ada kesan seperti itu ada di dalam diri Maria. Indranya adalah ruang terbuka di mana Tuhan dapat memanifestasikan dirinya kapan saja. Dia seperti ruang terbuka, para saudara. Bukan seperti sebuah ruang dengan pintu yang tertutup rapat.
Karena pintu yang tertutup rapat itu adalah ungkapan ketertutupan kita di hadapan Allah. Kalau seorang menutup pintu, itu sama dengan mengatakan, Tuhan, saya tidak mengizinkan engkau masuk dan mengakses apapun yang ada di dalam diri saya. Tapi fiat atau jawaban ya Maria itu adalah sebuah tindakan untuk membuka pintu selebar-lebarnya dan membiarkan Allah itu menguasai seluruh diri, indranya, seluruh perkataannya, seluruh kehendaknya, dan lain sebagainya. Dia tidak menimbang apa yang dia berikan dan apa yang akan dia terima untuk itu. Tidak ada pertimbangan itu. Karena kalau dia membuat pertimbangan seperti itu, para saudara, ya tentu saja ketika malaikat itu datang kepada dia, dia mengatakan apa untungnya untuk saya. Ya, kalau saya menjawab ya, dan kalau saya menjawab tidak, apa kemudian untung dan ruginya? Dia tidak tahu kegunaan lain dari jiwa dan tubuhnya selain menjadi seorang hamba. Nah, para saudara, itulah yang terjadi pada Maria di dalam fiatnya itu. Dalam satu jawabannya terkandung 3 ungkapan kaul Maria. Dalam satu jawaban ya. Jadi pada saat itu dia mau mengatakan hidup miskin seumur hidup. Dia mau mengatakan hidup taat sepenuhnya seumur hidup. Dia mau mengatakan juga itu hidup murni seumur hidupnya. Dalam satu jawaban ya. Ia melepaskan segala sesuatu yang menjadi miliknya demi Allah dan umat manusia. Ia melepaskan semuanya itu. Karena itu fiat Maria juga itu adalah ungkapan kaul Maria. Dan saya kira kaul yang diucapkan oleh kaum religius atau kaul-kaul kita pada saat ini itu mengambil bentuknya dari kaul Maria. Prototipe saya katakan di sini. Persetujuan Maria menjadi prototipe. Artinya jawaban ya Maria atau fiat Maria itu menjadi salah satu contoh pertama yang bisa kita pakai untuk melihat kaul-kaul yang kita hayati. Maka kalau kita mengatakan contoh seorang yang menghayati kaul-kaulnya itu siapa? Dia adalah Maria, para saudara. Ya, karena kalau berbicara tentang kemurnian, dia murni seumur hidupnya. Dia tidak membiarkan seorang laki-laki menjamah ya kemurniannya, karena hidupnya itu sudah dipersembahkan untuk Allah. Kalau bicara tentang kemiskinan, Maria berserah sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Dia tidak memiliki apapun, ya bahkan hidupnya itu miskin dan hanya bergantung pada apa yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau mau berbicara tentang ketaatan, Maria juga itu taat seumur hidupnya. Maka ya para saudara, kalau mau bicara sekali lagi bicara tentang kaul-kaul kita, tentang ketaatan, kemiskinan dan kemurnian kita, Maria adalah salah satu contoh terbaik yang perlu untuk kita lihat ya sebagai contoh. Mari sekarang kita melihat fiat Maria ini para saudara. Karena pada malam hari ini saya mau membawa kita untuk melihat frase per frase dari fiat Maria ini. Nah, fiat Maria dalam Lukas bab 1 ayat 38 itu berbunyi demikian. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalimat ini kalimat yang sangat syarat dengan makna. Kata per kata. Sehingga mengapa malam hari ini saya membawa kita sekalian untuk melihat frase per frase dari fiat Maria ini. Supaya kita perlu mendalami apa yang bisa kita pelajari dari Maria. Pertama, frase sesungguhnya dari fiat Maria ini tadi. Karena dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Frase sesungguhnya itu menyatakan kesejatian para saudara. Kesungguhan itu identik dengan kesejatian. Ya. Orang yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu hal itu adalah pasti orang yang memiliki kesejatian diri. Pasti. Seorang atlet yang bertanding di lapangan, ya katakanlah sekarang sedang ramai itu Piala Dunia, ya. Dia bersungguh-sungguh memainkan bola itu dan berusaha untuk menjadi pemenang. Ya.
maka dia tidak bisa bermain-main gitu saja. Artinya ya tanpa sebuah gol yang dia mau tuju. Tapi dia bersungguh-sungguh para saudara pada saat ketika bermain di lapangan bola. Demikian pun ketika kita mengatakan bahwa saya sungguh-sungguh adalah murid Kristus. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kesejatian kita sebagai murid Kristus? Dengan cara apa? Dengan cara setiap hari bersungguh-sungguh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kristus kepada kita. Kesejatian jelas tidak mengandaikan kepalsuan. Tidak ada kepalsuan di dalam kesejatian diri. Ya. Karena kesejatian itu sangat identik dengan kesungguhan. Kalau saya mengatakan saya seorang Kristen yang sejati, artinya saya mendeklarasikan diri saya bukan sebagai seorang Kristen yang palsu. Ya. Sehingga tidak ada kepalsuan dalam cara saya menghayati kekristenan itu. Kesejatian semata-mata mengungkapkan kebenaran para saudara. Ya. Ketika Maria mengatakan sesungguhnya, jadi dia tidak berkata tentang suatu hal yang palsu. Karena memang kenyataan bahwa dirinya adalah seperti itu adanya. Kalau dia melihat dirinya sebagai seorang hamba, itu bukan seolah-olah melihat dirinya sebagai hamba, tapi dia melihat kesejatian dirinya sebagai sungguh-sungguh sebagai hamba di hadapan Allah. Dengan berkata sesungguhnya, Maria sedang mengatakan kebenaran bahwa dirinya adalah hamba sejati Allah. Hamba sejati Allah. Tak ada kepalsuan di dalam dirinya. Ketika berkata sesungguhnya, ia jelas tidak sedang berpura-pura. Ya, tidak sedang berpura-pura. Bagaimana mungkin Maria bersikap pura-pura itu di hadapan Allah? Karena toh Allah itu bisa membaca ya di dalam diri kita. Sebagus apapun kita menyembunyikan sesuatu, tapi Allah bisa mengatakan, oh kamu berpura-pura. Tapi dalam diri Maria ketika dia mengungkapkan fiat-Nya, tampak ada sebuah kesungguhan para saudara. Di sini Maria sedang menularkan karakter kesejatian kepada kita. Karakter kesejatian kita sebagai pengikut Kristus. Maria memberi teladan agar di hadapan Allah kita mengungkapkan diri apa adanya. Tidak berpura-pura. Total, bahkan sampai tidak ada lagi yang tersembunyi. Di hadapan Allah loh ya para saudara. Tak perlu ada yang kita sembunyikan. Karena toh Allah itu bisa membaca jauh sampai ke lubuk hati kita yang terdalam. Sehingga keterbukaan di hadapan Allah itu menjadi sebuah kunci ya untuk membiarkan Allah itu masuk dan hidup di dalam diri kita. Jadi Maria mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba Allah yang sejati, yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Maria mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati. Tak perlu lagi berpura-pura. Ya. Itu yang pertama para saudara, frase sesungguhnya. Ya. Nah, frase yang kedua yang mau kita pelajari adalah frase aku ini. Karena Maria kan mengatakan sesungguhnya aku ini, ya. Aku pertama-tama mengatakan keseluruhan atau keutuhan para saudara. Aku memuat di dalamnya apa saja yang mencetuskan tentang kedirianku, tentang sifatku, tentang penyerahan diriku, tentang imanku dan lain-lain. Ketika Maria mengatakan aku, dia melihat dan membaca seluruh dirinya, keseluruhan dirinya. Ya. Dia melihat bahwa ya dia adalah seorang ciptaan. Dan dia adalah seorang hamba di hadapan Allah. Ya. Maka sikap seorang hamba itu tidak lain adalah di hadapan tuannya, ya dia digunakan sepenuhnya untuk kebahagiaan Tuhan. Ketika Maria mengatakan aku ini, dia mengungkapkan juga tentang imannya. Seperti apa imannya? Tentu saja kita sudah bisa melihat tentang kedalaman iman Maria kepada Allah.
Maka ketika dia mengatakan aku ini, dia mendefinisikan atau dia mengungkapkan tentang imannya, imannya yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dengan aku, Maria mengungkapkan betapa ia menerima dan menyetujui rencana Allah itu dengan keseluruhan dirinya. Ya. Jadi seluruh dirinya, tidak lagi terbagi-bagi. Ya. Maria menyatakan keterbukaannya untuk digunakan sepenuhnya bagi karya keselamatan yang Allah mau kerjakan untuk menyelamatkan kita sekalian. Jadi tidak ada Maria mengatakan, Tuhan gunakanlah hanya pikiranku. Tuhan gunakanlah hanya kehendak. Tapi Maria mengatakan, Tuhan gunakanlah seluruh diriku. Waktuku, masa laluku, masa depanku, harapan dan kegembiraan, sukacita dan kesedihan di dalam diriku, gunakanlah semuanya Tuhan. Ya. Akunya Maria mengatakan totalitas, para saudara. Totalitas. Ya. Kalau berbicara tentang totalitas, ya tentu berarti kita berbicara tentang seluruh dirinya, seluruh diri Maria. Nah, akunya Maria itu tidak hanya merujuk pada peristiwa anunciasi itu berlangsung. Ya. Kita tadi melihat sebelumnya bahwa ya Maria itu punya implikasi terhadap masa lalu tapi juga terhadap masa depan. Ya. Maka aku yang dikatakan oleh Maria itu ketika berada di hadapan malaikat yang datang kepadanya, itu mengungkapkan tentang keseluruhan penyerahan diri Maria, totalitas Maria untuk seluruh hidupnya di waktu yang akan datang. Ya. Sebaliknya, aku mengatakan Maria ya sebelum peristiwa itu terjadi, saat peristiwa itu terjadi, dan setelah peristiwa itu terjadi. Ya. Kalau dia mengatakan, Tuhan, aku ini hamba-Mu, pada saat itu ketika malaikat itu datang kepadanya. Tapi kita kemudian melihat bahwa Maria tetap mengatakan, aku ini hamba-Mu, bahkan sampai seumur hidupnya. Dia tetap menjadi hamba di hadapan Allah. Tetap menyatakan penyerahan atau tetap menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Allah seumur hidupnya. Ya. Jadi akunya Maria mengatakan bentangan dirinya dalam segala dimensi dan dalam segala waktu. Artinya Maria adalah hamba Tuhan sejak dahulu, kini dan selalu, para saudara. Akunya Maria itu. Dia mengatakan bahwa dirinya menjadi hamba Tuhan dulu, kini, dan yang akan datang. Bisa dibaca yang bagian atas ini, para saudara. Saya nggak bisa membacanya. Bu Anita. Baik, Pastor. Aku ini paling jelas mengatakan personalitas Maria dalam menyambut rencana keselamatan itu. Oke. Aku ini mengatakan personalitas Maria dalam menyambut rencana keselamatan itu. Artinya, fiat itu bukan merupakan produk kolektif. Bukan produk kolektif, para saudara. Kalau kita melihat, oh, Maria punya orang tua yang hidup dekat dengan Allah. Barangkali mereka yang telah menyiapkan Maria untuk mengatakan aku ini di hadapan Allah. Atau ada orang-orang tertentu yang memaksa Maria untuk mengatakan, ya kamu harus menjawab seperti itu. Tapi jawaban atau fiat Maria itu merupakan sebuah ungkapan yang lahir dari diri Maria itu sendiri. Jadi tidak menunggu persetujuan orang lain, tetapi semata-mata berdasarkan pada imannya sendiri, para saudara. Inilah hebatnya. Kita sekalian barangkali dibentuk oleh tradisi religius yang diwariskan oleh orang tua kita masing-masing. Dan mereka yang membantu kita untuk menjaga tradisi itu sampai saat ini. Dan Maria sejak ada di dalam rahim ibunya, karena kita tahu bahwa Allah itu telah menyiapkan Maria jauh
sebelum bahkan di dalam rahim ibunya, dengan membuat dia itu dibebaskan atau dijauhkan dari segala noda dosa sejak di dalam rahim ibunya, maka bisa kita pahami bahwa jawaban fiat Maria ini menjadi sebuah ungkapan personalitas iman Maria itu di hadapan Allah. Bukan produk kolektif, para saudara. Maria yakin bahwa rencana Allah selalu baik baginya. Karena Allah mengajaknya secara personal, maka aku ininya Maria yang personal itu juga mengungkapkan persetujuan Maria yang juga personal. Ya. Di sini Allah dan Maria sedang dalam sebuah relasi yang intens sebagai pencipta dan ciptaan. Ada komunikasi yang intens yang terus dijaga oleh Maria. Sejak dia berada di dalam rahim ibunya, dia sudah terkonek dengan Allah. Dan bagaimana koneksi itu tetap terawat sampai saatnya malaikat itu datang kepadanya, dan secara terbuka Maria mengungkapkan itu personal di hadapan Allah. Aku ini hambamu Tuhan. Sama sekali tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, baik dari pihak Allah maupun dari pihak orang lain yang ada bersama dengan Maria. Sungguh-sungguh jawaban aku ininya Maria itu lahir dari kesadaran diri, ungkapan relasi personalnya dengan Allah. Indah, para saudara. Oh, tentu saja sangat indah, ya. Karena kalau melihat jawaban ya Maria atau fiat Maria itu ungkapan kedalaman iman yang tak bisa lagi diukur dengan apapun. Intensitas relasi antara pencipta dan ciptaan adalah dambaan setiap manusia. Di sini Maria menantang kemandirian iman kita. Maria menunjukkan bahwa iman itu punya dimensi personal. Bahwa iman itu adalah relasi antara saya dengan Allah. Yang lain boleh mengatakan bahwa saya sudah mulai goncang iman saya. Karena apa? Karena saya melihat bahwa di atas salib itu ada iblis gitu ya. Bahwa di salib itu ada roh jahat gitu. Ya. Tapi karena iman adalah sebuah ungkapan hubungan personal antara saya dengan Allah, apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, ya, dengan pergulatan iman yang mereka alami, itu tidak lantas membuat hubungan saya dengan Allah itu menjadi rusak. Ini yang kadangkala keliru yang dipikirkan oleh kebanyakan orang, para saudara. Melihat ada orang yang kemudian meninggalkan gereja, ya, atau meninggalkan imannya akan Kristus dan mengatakan saya tidak lagi percaya dengan Kristus. Lalu dia mulai bertanya-tanya lagi, oh iya ya, kalau dipikir-pikir apa yang dikatakannya itu benar. Maka dia mulai sedikit demi sedikit meninggalkan keyakinannya akan Kristus yang sudah lama dijaga. Ini sangat lazim terjadi pada saat ini, para saudara. Maka saya harus melihat terlebih dahulu bahwa iman itu adalah ungkapan hubungan personal saya dengan Allah. Yang lain boleh melepaskan jabatan imamatnya. Misalnya kalau ini terkait dengan kami sebagai seorang religius. Ya, karena dulu saya termasuk seorang yang sangat mengagumi pribadi tertentu dalam diri imam-imamnya. Menurut saya pada saat itu adalah imam-imam yang hebat. Yang darinya saya belajar untuk sangat ingin menjadi seorang imam. Tapi dalam perjalanan saya menemukan bahwa ternyata mereka sudah mulai gerah dan melepaskan jubahnya lalu meninggalkan imamatnya. Lalu saya mulai bertanya, benarkah ya apa yang saya jalani ini? Pertanyaan ini bukan karena relasi dengan saya dengan Allah, tetapi karena saya melihat apa yang terjadi di dalam diri orang tertentu. Maka kalau saya terus ada di dalam situasi seperti ini, sebenarnya saya belum memiliki tingkat kedalaman iman yang mendalam dengan Allah. Ya, saya belum menjadikan relasi dengan Allah itu sebagai sebuah relasi yang personal. Ya. Dimensi personal itu mengandaikan relasi personal dengan Allah. Maria membuktikan bahwa beriman tidak harus terpengaruh oleh orang lain, para saudara.
Ya, jangan sampai. Kadang beriman perlu difondasikan pada diri sendiri, pada kedekatan personal dengan Allah yang diiman. Karena itu seperti apapun situasi yang saudara alami, teruslah menjalin relasi yang mendalam dengan Allah. Ya. Yang berikutnya, para saudara, kalau tadi aku ini, dan sekarang kita melihat hamba, ya. Hamba dimaksudkan keadaan di mana seorang tidak punya apa-apa pada diri. Kalau Montfort sekali lagi di dalam buku Bakti Sejati membuat perbedaan antara seorang hamba dengan seorang pelayan, ya. Hamba yang diupah, ya, hamba dengan pelayan itu beda, ya. Kalau pelayan itu digaji, para saudara, ya. Sedangkan hamba itu tidak digaji. Hamba memberikan dirinya seluruhnya kepada tuannya. Karena itu dia tidak melihat waktu. Kalau dia mau melayani dan mengabdi tuannya, maka seumur atau sepanjang hari dia mau melayani tuannya. Kalau seorang pelayan itu tidak, para saudara. Seorang upahan. Dia akan bekerja dengan melihat limit waktu. Bekerja mulai jam 8, selesai dia harus pulang jam 1 siang. Di luar jam itu, meskipun kita bertemu dia di pasar, para saudara, saya tidak lagi bisa melihat dia sebagai seorang yang mengabdi pada saya. Karena tidak ada lagi ikatan. Sedangkan seorang hamba, ya, seorang hamba itu sepenuhnya dia menyerahkan seluruh dirinya, waktu, tenaga, pikiran, dan segala-galanya kepada Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Maria. Ketika dia menunjuk dirinya sebagai hamba, melihat dirinya, mendefinisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah, dimaksudkan keadaan di mana dia tidak lagi punya apa-apa untuk dirinya. Ia seutuhnya terserah pada Tuhan. Tuhan, ya, Engkau yang memiliki saya. Karena itu gunakanlah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dengan demikian ketika Maria menyebut dirinya hamba saat itu, ia sedang mendeklarasikan sekaligus ketiadaan haknya atas dirinya sendiri di satu sisi, dan penyerahan dirinya yang total kepada Tuhan di sisi lain. Ya. Di hadapan Tuhan, Maria menampakkan diri apa adanya. Maria terbuka bagi segala kontrol Allah atas dirinya. Ini adalah lukisan seorang hamba yang sejati. Ya. Dan ketika menyebut dirinya hamba, Maria menggandeng kata tersebut dengan Tuhan. Karena kalau dia hanya mengatakan, aku ini hanyalah seorang hamba. Kamu hambanya siapa? Maria mengatakan, aku ini hambamu. Aku ini hamba Tuhan. Aku mau mengabdi kepada Tuhan seumur hidupku. Artinya, kepemilikan kehambaan Maria ialah di tangan Tuhan. Tangan seringkali melukiskan kekuasaan. Jika demikian, Maria seutuhnya merupakan hamba Tuhan yang seluruh peziaran hidupnya berada dalam kuasa Tuhan. Ya. Ini juga adalah seharusnya cara kita melihat siapa diri kita di hadapan Allah. Kita hanyalah seorang hamba. Hamba yang tak berguna, para saudara. Tapi Allah itu mau menjadikan Maria itu berguna. Dengan demikian, Allah pun mau menjadikan kita sebagai seorang hamba yang berguna. Hamba yang dipakai Allah untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga sebenarnya tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak perlu kemegahan diri yang terlalu heboh yang kalau saya belajar dari Maria. Dalam melakukan apapun, saya melakukannya sebagai seorang hamba. Ketika saya memangku jabatan-jabatan khusus yang dipercayakan oleh entah instansi manapun, itu pun saya menerima itu sebagai seorang hamba. Dan para saudara, kalau kita melihat para pemimpin atau mereka yang dipercayakan untuk menjabat jabatan tertentu, sebenarnya ya kita melihat orang-orang yang diinspirasikan sepenuhnya dari Fiat Maria ini dengan orang yang sama sekali tidak diinspirasikan oleh Fiat Maria ini. Ya. Karena begitu misalnya diberikan kepercayaan tertentu, orang langsung menepuk dadanya dan mengatakan siapa dulu? Aku, ya. Tapi Maria
Begitu diberikan kepercayaan, dia langsung menunjuk dirinya sebagai seorang hamba. Ini sebuah ungkapan kerendahan hati. Sekaligus sebagai cara Maria untuk mengatakan, Tuhan, mulai sekarang Engkaulah yang menjadi komando di dalam diri saya. Berikutnya para saudara, jadilah. Ungkapan ketersediaan yang total. Ya, ketika dia mengatakan jadilah saat ini. Ya, jadilahnya Maria merupakan sebuah ungkapan ketersediaan yang total. Di sini ia menegaskan bahwa di hadapan dan terhadap rencana Allah, manusia tidak ada apa-apanya. Dan karenanya tidak ada peluang untuk menolak apalagi menggagalkannya. Kita mengatakan, apakah Maria pada saat ketika malaikat datang kepadanya dan menyampaikan maksud dan tujuannya, dia membuat pertimbangan terlebih dahulu? Mungkin para saudara, mungkin. Tapi kalau kita melihat seluruh hidup Maria sebelumnya, di mana kita katakan bahwa dia telah dipersiapkan sungguh-sungguh, dan dia sudah mengantisipasi jawaban ya yang akan diucapkannya nanti. Pada saat ketika malaikat itu datang dan menyampaikan maksudnya, dia tanpa lagi menunda-nunda mengatakan, jadilah Tuhan apa yang telah lama Engkau rencanakan di dalam diri hamba-Mu ini. Jadilah saat ini. Dan karena itu Maria sebenarnya sudah mengerti dan sudah siap, ya, sudah siap sebenarnya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atas dirinya. Maria mengajarkan kepada kita apa artinya tersedia bagi Allah. Apa artinya tersedia bagi Allah? Allah mau meminta saya untuk melakukan tindakan seperti ini, Tuhan jadilah jika itu yang Engkau kehendaki. Tuhan mungkin menghendaki supaya pada saat ini saya diuji dengan sebuah tantangan yang tidak mudah. Dan kalau saya memiliki iman Maria, saya pasti akan mengatakan jadilah jika itu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Karena Maria begitu yakin, seyakin-yakinnya bahwa rencana dan kehendak Allah itu adalah di atas, adalah rancangan dan rencana yang baik adanya. Dia tidak bisa menutup kemungkinan, menutup diri lagi, ya, atau membatasi rencana Allah yang telah disiapkan lama, ya para saudara. Maria tidak bisa menggagalkan, ya. Sebagai hamba Allah, ketersediaan sudah menjadi satu-satunya tanggapan kita atas segala rencana dan kehendak Allah. Harus siap para saudara, ya. Seperti apapun yang akan kita hadapi di hari-hari esok. Saya tahu saat ini ada dari antara kita mungkin yang mengalami tantangan dan kesulitan berat di dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya, mengapa para saudara masih bertahan sampai hari ini? Saudara mungkin menghadapi orang-orang yang atau bisnis atau urusan pekerjaan yang juga tidak mudah, ya. Tapi saudara masih tetap bertahan dengan iman bahwa Allah itu pasti akan memelihara dan menjamin kehidupan kita. Maka pasti di dalam diri kita juga para saudara sudah hidup ungkapan jadilah padaku seperti yang dikatakan oleh Maria ini. Ya. Nah sekarang padaku para saudara, ketika Maria mengatakan jadilah, ternyata hal itu merujuk langsung pada dirinya sendiri. Ya. Ia tidak mengungkapkan ketersediaan yang merujuk pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Artinya, apapun yang akan menjadi konsekuensi dari persetujuan terhadap rencana Allah itu, ia siap menanggungnya. Itu pilihan yang berisiko. Jawaban ya yang dia ungkapkan itu adalah jawaban yang penuh risiko. Karena kita tahu bahwa Maria itu adalah seorang gadis keturunan Yahudi yang tentu saja sangat menjaga aturan main di dalam tradisi mereka. Manakala seorang perempuan itu kedapatan ya mengandung di dalam rahimnya tanpa melalui sebuah pernikahan yang sah, pasti dia akan mendapatkan hukuman. Ya. Atau Maria bukannya tidak tahu bahwa ketika dia mengatakan ya kepada sapaan malaikat itu, Yosef
yang sudah ada bersama dengannya, menjadi calon pasangan hidupnya, bisa saja meninggalkan dia. Dan benar bahwa Yosef itu pernah berpikir untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Apakah Maria kemudian berpikir bahwa ini bukan sebuah risiko yang berat? Ini pasti sebuah risiko yang berat. Ya. Dan dia siap menerima risiko itu. Ya. Maria pada dasarnya mau menyampaikan kepada kita bahwa dimensi personal dalam relasi dengan Tuhan sangat diperhatikan. Sebab Allah kerap menyapa secara personal, dan personalitas itu tidak bisa diandaikan keterlibatan pihak ketiga. Tidak bisa dipaksa. Maka segala kepemilikan konsekuensinya pun berada pada diri kita sendiri, bukan yang lain. Saya kembali lagi kepada diri saya yang telah memilih untuk menjadi seorang imam. Tidak ada yang memaksa saya untuk menjadi seorang imam. Pilihan itu lahir dari kehendak saya dulu. Ya, ya benar bahwa dalam perjalanan waktu ada dinamika di mana saya merasa jenuh. Ya dulu waktu masih frater, ya jenuh dengan panggilan. Tapi semakin ke sini bahkan ketika saya sudah ditabiskan menjadi imam, ya saya bukannya tidak tahu bahwa pilihan untuk mengatakan ya bagi Allah merupakan sebuah pilihan yang berisiko. Berisiko para saudara, tentu saja. Saya akan hidup ya tidur sendiri, ya. Kalau di paroki kadangkala cuci baju sendiri, ya, menyiapkan makanan sendiri, ya, dan lain sebagainya. Maka segala kepemilikan atau segala pilihan yang saya buat di hadapan Allah punya konsekuensi, dan konsekuensinya itu bukan pada orang lain. Ya. Bukan pada orang tua saya, bukan pada orang-orang yang pernah mengatakan ayo ya tetap setia pada panggilan hidup. Itu semua merupakan cara mereka untuk mengatakan kamu harus bahagia dengan pilihan, karena itu merupakan pilihanmu sendiri. Dan Maria pastinya para saudara dia bahagia dengan pilihan hidupnya. Ya. Yang terakhir ya, menurut perkataanmu itu. Pada frase ini para saudara, lengkaplah persetujuan Maria terhadap tawaran Allah untuk menjadi rekan dalam karya penyelamatan manusia. Menurut perkataanmu itu artinya peziaran hidup Maria pada masa-masa mendatang sudah diserahkan semuanya pada perkataan Tuhan. Dia percaya pada apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Tuhan. Artinya lagi, ketika Maria mengatakan fiat-Nya, pada saat yang sama, ia sedang juga menyerahkan dirinya dan masa depannya kepada apa yang dikehendaki Tuhan bagi dirinya. Pada momen ini, Maria kehilangan dirinya sendiri. Maria lenyap, habis, terserah seutuhnya kepada Tuhan. Bahkan Maria hanya mungkin diperhitungkan sejauh keterarahannya kepada Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Maria sungguh-sungguh percaya dengan perkataan Tuhan. Maria telah melenyapkan diri ke dalam lautan rencana Tuhan yang baginya selalu adalah sebuah misteri. Dia sudah tenggelam di dalam fiat-Nya itu para saudara. Sehingga kita melihat Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya. Fiat Maria berarti ekspresi kelenyapan. Artinya, ya, ketika mengucapkan fiat-Nya, Maria sedang menenggelamkan diri sedalam-dalamnya ke dalam samudera rencana Allah. Dia membiarkan dirinya itu diarahkan sepenuhnya oleh rencana Allah. Kemana Allah membawanya, ke sana juga Maria akan ikut. Sebetulnya, kehidupan kita pun merupakan ekspresi fiat kita kepada rencana Allah dan seterusnya menghidupi fiat tersebut. Kita sudah menghidupi fiat, sudah mengucapkan fiat itu para saudara. Ya. Hanya sekarang tantangan terbesar kita adalah bagaimana membiarkan diri kita itu seperti Maria, ya, membiarkan hidup kita itu dihidupi oleh fiat seperti yang diucapkan oleh Maria. Dalam hal ini kita sudah punya Maria sebagai model terbaik dalam hal keterarahan kepada Allah. Mari kita menghayati fiat-fiat kita setiap hari dengan belajar sepenuhnya dari cara Maria
menghayati dan menghidupi fiat-Nya kepada Allah. Jawaban kita kepada Allah haruslah seperti jawaban Maria kepada Allah. Fiat kita kepada Allah haruslah seperti fiat yang diucapkan oleh Maria. Karena ketika kita mengucapkan fiat kita dengan cara Maria, para saudara, di sana Allah akan menyebut kita sebagai yang berbahagia. Kita akan dipuji sebagai yang berbahagia, bahkan pada saat ini juga pada saatnya nanti ketika kita sudah ada bersama dengan Bapa di surga, dengan Bunda Maria sebagai bunda yang tentu saja menjadi ibu kita ya di hadapan Allah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Anita. Terima kasih. Terima kasih Pastor JJ atas renungannya yang begitu mendalam mengenai fiat voluntas tua. Jawaban ya Maria terhadap panggilan Allah. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mengingat waktu, Pastor, mungkin saya tidak kasih kesimpulan lagi. Saya akan bacakan intensi, mohon nanti Pastor mendoakan, dan setelah intensi, mohon diberikan berkat penutup untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu, saya minta waktunya nanti setelah berkat penutup akan ada seorang adik kita bernama Lion akan memberikan kesaksian mengenai kunjungannya ke Puncak 2000 Medan tentang bagaimana dia mengalami sentuhan dan kehadiran Bunda Maria. Mungkin kita minta waktu untuk Pastor JJ untuk nanti jika ada yang ingin bertanya jawab, apakah masih ada waktu, Pastor?